Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-93. Kita akan membaca saling bergantian Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasnya. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama untuk datang sujud menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan Bapa yang setia, Dia Tuhan Bapa yang mulia, Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setianya bagi kita. Naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Jiwaku
kita bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami tahu Tuhan, kesetiaan-Mu tak terbatas bagi kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Bapa yang layak, segala pujian, umat kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan tiada seperti Tuhan. Sebab Kau yang kami sembah, sebab Kau yang kami tinggikan, Kau yang ajaib Tuhan, pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh indah, Kau sangat indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Engkau yang melawat setiap hati kami. Sebab Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, dengan hati kami menyembah Engkau. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kita tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Penyertaannya ada senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat, kita akan tundukkan hati, kita akan buka setiap hidup kita. Dia Tuhan yang peduli dengan setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semoga berdoa menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun dan menyertai kami, memberkati setiap hati kami dengan damai Tuhan, dan membangun sukacita kami dalam pengharapan kepadamu. Menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang benar, yang besar, yang daripada Tuhan turun dan menyertai hidupmu. Terima kasih Bapa, kami bersama menyerahkan seluruh ibadah kami dan berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari bersama kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kita dengan sukacita. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan,
Lebih lagi jemaat Tuhan. Mari bersama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Hanya Dia Tuhan sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Dia Tuhan sumber keyakinan kita. Kaulah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati kita katakan bersama. Allah satu-satunya sumber
Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan menjauhi apa yang cemar dalam hidup kita. Biar kita senantiasa mengiring Yesus, mengikut Yesus. Pikiran dan kehendak kita sesuai dengan Dia. Ini hati kami Tuhan, kami mau nyatakan kepadamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Biarlah hidup yang satu kali yang Kau anugerahkan itu menjadi hidup yang dapat mempermuliakan-Mu. Untuk itu kami tundukkan hati untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar untuk mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, berkata-katalah. Biarlah firman itu akan menjadi kebenaran yang hidup, yang menuntun dan membawa kami kepada kemurahan, kebaikan dan jalan Tuhan. Berikan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mampu mendengar dan mampu untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Serahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang sederhana ini menjadi Allah di tengah pekerjaan. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kembali kita beribadah. Kita boleh memuji, kita menyembah, kita boleh meninggikan Tuhan. Saya yakin bahwa ini sebagai sebuah untuk kita tidak saja merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan, tetapi ini sebagai bagian yang boleh menyejukkan, menyegarkan. Ibadah itu sebagai satu hal yang kita boleh lakukan, kita kerjakan untuk kita membangun sukacita, membangun damai sejahtera, dan berupaya untuk memberi hidup yang terbaik. Diingatkan, ditegur, bahkan kita boleh dibawa kepada sebuah panggilan hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita sedang merenungkan satu tema, yaitu bukan untuk melakukan yang cemar. Bukan untuk melakukan yang cemar. Ya. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Sebagaimana tertulis di dalam nats, mungkin bisa kita baca, lihat di depan, di layar LCD boleh. Tulisannya besar-besar ya. Kita akan baca bersama, 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi, kata kita diganti dengan nama saudara, sebut nama saudara, ya, sebut nama saudara dengan tegas, jelas, jangan keliru, ya. Kalau Miko jangan Miki atau yang lainnya, Mas panggil ya Vian, Viul, ya. Semua dengan jelas supaya ini menjadi berkat untuk kita. Firman ini untuk kita. 1, 2, 3. Allah memanggil Didik bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat yang luar biasa Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika. Untuk apa? Supaya mereka ngerti kenapa mereka hidup. Untuk apa mereka mau menjadi percaya kepada Yesus, mengikut Yesus. Bahkan akhirnya mereka boleh melayani dan memberitakan Injil Kristus. Maka tema pada minggu ini menjadi sebuah tema yang sangat penting untuk kita bersama pikirkan, renungkan, dan kita harus lakukan. Apa sesungguhnya yang menjadi bagian penting itu? Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Kata cemar artinya ya ternoda, menjadi kotor, akhirnya rusak. Kalau ibu-ibu biasanya itu punya kerjaan, salah satunya itu pekerjaan ibu-ibu itu nyuci baju. Biasanya nyuci baju, kalau warna putih sendirikan yang putih, yang berwarna sendirikan yang berwarna, bahkan dihindari yang namanya luntur itu ya, kelunturan itu. Saya bisa bayangkan ketika hasil cucian itu ternyata diangkat, yang warna putih itu bisa menjadi kebiruan atau kemerahan karena kelunturan.
Ada noda yang boleh mengotori dan merusaknya. Saya yakin itu kesedihan, apalagi itu seragam anak-anak kita. Saya yakin kita akan menjadi sedih. Bicara cemar, juga kita bisa melihat ya beberapa waktu yang lalu teman-teman di daerah Gedang Anak dan sekitarnya ini, setiap kali hujan deras, air sungainya itu bisa berubah jadi warna hitam dan bau. Sampai satu kali orang sudah punya pikiran, ini pabrik A, B, C, D. Ya mau diklaim, bahkan ada yang membawa ke lab atau ke laboratorium diperiksa. Dan ternyata benar bahwa kenapa masyarakat menjadi resah. Air yang mencemari dalam pengertian sungai itu berakibat dan membuat tanaman bisa mati. Ikan-ikan yang ada di sungai mati, berdampak kepada sebuah polusi. Tidak hanya sekedar noda, tidak hanya sekedar kotor, tetapi merusak. Ada sebuah pepatah yang sangat sederhana, ya. Setitik nila bisa merusak susu sebelanga. Artinya bahwa bicara hal cemar itu sesuatu yang kotor, itu sesuatu yang celah, itu sebuah noda, dan itu akan membuat berakibat kepada sebuah kerusakan, kehancuran, dan segala sesuatu. Kata ini yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam menasihati kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi Paulus juga mengingatkan, sebaliknya bahwa Tuhan itu memanggil kita, dikatakan, untuk melakukan, mengerjakan hal-hal yang kudus. Kata kudus dipakai kata kados. Kados itu yang memiliki pengertian tidak tercampur, tidak tercemar, tidak terkotori, tidak tercampur, tidak tercemar, dan tidak terkotori. Maka kata kados inilah sebenarnya yang dijelaskan kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 20. Ayatnya yang ke-26, coba kita akan baca. Imamat 20, ayat yang ke-26. Kata ini sebenarnya yang dipakai. Imamat 20 ayat yang ke-26, mari baca bersama-sama dalam teks ini. Kuduslah kamu bagiku, kata Tuhan. Sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi apa? Milikku. Perhatikan. Jadi kata kudus dikatakan bagaimana Tuhan itu memisahkan, terpisah, tidak tercampur, tidak ternoda, tidak terkotori, ada sesuatu yang sudah dipisahkan. Artinya Tuhan mengkhususkan, dalam konteks ini adalah kepada Israel. Tetapi dalam konteks umum adalah kepada gereja dan juga orang yang percaya. Maka bagaimana Rasul Paulus mengingatkan juga kepada kita, supaya kita jangan hidup di dalam kecemaran, dosa, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Tetapi disinilah kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini kudus, Tuhan kudus. Ini juga dikutip kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Coba sedikit kita akan lihat di sini. Ya, nanti kita akan kembali kepada Imamat. 1 Petrus pasalnya 1 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, dikatakan tadi dalam
Imamat 20 ayatnya yang ke-26. Kuduslah kamu sebab aku ini apa? Kudus. Ya, kembali kepada Imamat 20 ayat yang ke-26. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah itu telah memisahkan orang-orang Israel dalam konteks dari bangsa-bangsa lain. Supaya Israel itu menjadi milik Tuhan. Dalam konteks kita manusia secara umum, konteks gereja dan orang percaya, bahwa Tuhan itu telah memisahkan kita juga. Dikatakan dari dosa. Maka kalau saudara mungkin masih ingat, saya pernah memakai sebuah istilah bahwa Tuhan itu mengeksakurasi. Dalam pengertian Tuhan itu telah memisahkan kita, memindahkan kita dari tempat yang lama, mungkin yang selalu saya berikan sebuah ilustrasi, diangkat lalu dipindahkan. Sehingga yang dahulu kita adalah orang yang berdosa, orang yang seharusnya menerima hukuman, tetapi kita telah ditempatkan karena kita dipisahkan, dipindahkan, dieksakurasi menjadi anak-anaknya. Menjadi miliknya, menjadi orang percaya. Itu sebabnya lihat kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Ya, sedikit kita lihat mumpung saya ingat nats ini. Roma 14 ayat 8 dan 9 kita akan baca bersama-sama. Roma 14 mulai ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup, perhatikan, kita hidup untuk siapa? Untuk siapa? Dan jika kita mati untuk siapa? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, alasannya di sini. Alasannya di sini ayat yang ke-9. Coba kita baca. Alasannya di sini. Kenapa kita harus hidup dan mati kita untuk Tuhan? Karena kita milik Tuhan. Perhatikan ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya Kristus menjadi apa? Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Seberapa banyak kau percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita? Hari ini berarti ayat 8 itu kembali kepada ayat yang ke-8. Dikatakan, untuk itu saudara dan saya, dikatakan hidup kita, mati kita adalah untuk Tuhan. Inilah yang Paulus ingatkan kepada kita. Kenapa kita ini hidup bukan melakukan hal yang cemar, tetapi hal yang kudus. Jelas bahwa panggilan hidup kita orang percaya kepada kekudusan, bukan kepada kecemaran. Maka kalau kita akan lebih buka lebih luas lagi sedikit, kembali kepada Kejadian pasalnya yang pertama. Saya ingin kita akan baca, lihat. Ya. Ayatnya yang ke-26. Kita akan baca. Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Mari, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Lihat, ini master plan Allah pertama. Di dalam pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan, itu hanya ada satu. Bahwa saudara dan saya manusia itu dipanggil, diciptakan, dipilih untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan dia. Dan inilah yang juga Rasul Paulus itu ingatkan. Coba kita akan bandingkan dengan Roma, pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8, ayat 29 dan 30. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29 dan 30. Kita baca ayat yang ke-30 dulu. Iya, bisa. Ayat yang ke-30. Mari kita akan baca, kita balik dari ayat yang ke-30. Mari baca bersama. Dan mereka yang ditentukannya dari apa? Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya
mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Karena apa? Ayat yang ke-29, perhatikan. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Serupa dengan siapa? Gambaran anaknya siapa? Yesus Kristus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara dalam kita. Ini yang tidak pernah berubah. Pikiran Tuhan, hati Tuhan akan apa? Panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus itu menegaskan kepada kita. Kembali di dalam tema kita, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan dalam bagian nats itu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-8, hati-hati dikatakan di sini. Coba lihat ayatnya yang ke-8. Mari baca bersama. Karena itu, siapa yang menolak akan panggilan itu, bukanlah menolak siapa? Manusia. Melainkan menolak siapa? Allah. Perhatikan dulu. Artinya, kalau kita tidak hidup di dalam panggilan ini, berarti kita sedang berlawanan, berseteru, berurusan dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali dianggap enteng, ya enggak apa-apalah. Kita berdosa sedikit, ya cemar sedikit, nyerempet-nyerempet sedikit, apalagi ya kita mungkin kita ini lemah, manusia ini lemah, kadang-kadang dalam dunia ini hati-hati tipu daya iblis untuk kita. Kita itu sudah dipisahkan, harganya mahal. Itu sebabnya perhatikan sedikit Rasul Paulus itu mengingatkan kepada kita. Kita tinggalkan ini sedikit, coba kita akan lihat dalam bagian yang lain. Galatia 1 ayat yang ke-15, ini Paulus mengatakan dalam panggilan dalam hidupnya. Seperti ini, nanti kita masuk lagi dalam nat yang tadi. Galatia 1 ayat yang ke-15. Ini sebabnya Paulus itu sangat menghargai panggilan dalam dirinya. Kenapa? Ya, Galatia 1 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca, 1, 2, 3. Tetapi waktu ia telah memilih aku, kata Paulus, sejak apa? Kandungan ibuku. Dan apa saudara? Memanggil aku, kata Paulus, oleh kasih karunia-Nya. Saya mau ingatkan kepada saudara, hidup kita itu adalah hidup di dalam kasih karunia. Hidup kita itu adalah hidup karena kasih karunia. Jadi hidupmu itu bukan milikmu lagi. Paulus katakan hidupku adalah Kristus yang ada dalam hidupku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ingat itu. Hidup kasih karunia. Maka jangan sekali-kali kita coba ngatur Tuhan. Jangan sekali-kali kita mau lawan Tuhan. Nentukan pikiran kita untuk paksa Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, banyak orang Kristen ini salah kaprah. Dengan hidup yang seolah-olah dinikmati itu, sakarpe dewe. Doa, diatur karpe dewe. Ibadah, karpe dewe. Nak seneng ya ibadah, nak rasa seneng ya ibadah. Nak seneng yang berdoa, rasa seneng yang berdoa. Saudara hati-hati. Hidup kita itu hidup ke dalam kasih karunia. Nafasmu itu nafas kasih karunia. Mata yang kita miliki, tangan yang kita miliki itu kasih karunia. Jaringan saraf yang ada dalam tubuh kita itu kasih karunia. Satu saraf Tuhan izinkan tersumbat, bahkan mungkin istilahnya sarafnya itu robek. Waduh, masalah besar. Apa sih yang bisa kita banggakan dengan hidup ini? Ini yang Paulus ingat, kasih karunia, panggilan dalam hidupku.
anugerah Tuhan. Maka aku sadar dan ngerti apa yang harus aku lakukan dalam kehidupanku. Kembali kepada Nats. Yang tadi kita akan yang lihat tadi. 1 Tesalonika pasal memanggil kamu. Iya, sebelum ini. Ayat yang ke-8. Dikatakan karena itu siapa yang menolak aku. Menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah di dalam hidupnya. Maka orang yang hidup dalam kecemaran itu melawan Tuhan. Sedang berhadapan dengan Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati kadangkala kita terlalu sembrono dengan hidup ini. Terlalu bermain-main dengan hidup ini. Beberapa hari yang lalu, ya kita kehilangan salah satu saudara kekasih kita, Pak Singgi. Cukup lama saya tidak ketemu dengan dia dan mungkin juga kita tidak ketemu sepanjang pandemi. Hari Selasa, Rabu pagi itu karena jam 12:30, saya ditelepon. Tiba-tiba telepon masuk. Bu Lena juga kaget, Bu Lena yang ngangkat ya. Ternyata lihat, oh Pak Joko. Wah ya, saya bisa bayangkan kalau pagi jam seperti itu, ditelepon itu pasti penting. Pasti serius. Ya Pak Yusuf, maksud Pak Yusuf mau telepon saya jam 12. 12:30. Pak Joki, penting. Mau tidak mau pasti dek dulu. Bangun. Dan Pak Joko berkata, Pak Didi, bisa enggak nyarikan ambulan? Hah? Kenapa? Pak Singgi. Kenapa Pak Singgi? Saya langsung dia video call. Pakai video call kelihatan. Pak Singgi posisi berbaring di kursi panjang. Teriak. Waduh. Saya bilang, seperti koma kondisinya. Orang mau sekarat kayak itu. Wah langsung saya, sudah. Ganti celana saya langsung panjang. Saya cari. Harapan saya hanya satu, Pak Jainal itu lasismu itu yang di Perumda. Karena siapa lagi? Malam. Saya cari, saya telepon Pak Aji, Babin Kantif, bidan semua, gak diangkat. Saya cari satpam di RT, gak ketemu. Ya waktu itu memang habis hujan deras, sepi. Saya cari Pak Jainal sampai 3 kali saya pulang pergi enggak. Jam 10 lebih sedikit, Pak Joko telepon saya. Pak, kelihatannya sudah meninggal. Saya langsung menuju rumah Pak Singgi. Tetapi sebelum sampai rumah Pak Singgi dan sebelum Pak Joko itu telepon, saya baru seumur hidup itu ya, saya ngomong dengan Bu Lena, lucu ketemu belokan di Pundung Putih di mie ayam oglek itu. Jam 1, masa ada lele itu terkelepar itu di tikungan di aspal itu. Saya bingung lele itu dari mana? Ya kalau dari bakul sayur mungkin ya, tapi jam segitu ada bakul sayur. Kalau dari sungai, ya sungainya jauh, tapi saya kaget sekali ketika saya mau belok. Lele pak seperti lele. Saya pendam pikiran saya. Sebentar ketemuan Pak Joko telepon saya. Kalau Pak Singgi meninggal. Saya masuk, saya lihat. Coba Pak Didi, ya saudara juga pada mikir semua, keluarganya. Saya lihat Bu Tuti, Bu Singgi, bagaimana dia sebagai seorang istri, Mas Angga, bagaimana kesedihan dia. Langsung saya pegang polosnya ya. Dan tidak bergerak, tidak ada detaknya. Aduh ya. Tapi dalam situasi seperti itu gimana kita mau berpikir? Saya bukan dokter. Biasanya menentukan orang meninggal apa kan dokter paling tidak itu ya Bu Sisi bisa lah ya Bu, dipercayalah, Bu Bidan gitu ya. Bisa, tapi saya ini Pak Pendeta,
Lah kalau tadi saya udah nadi, saya keluar tiba-tiba nadinya getar lagi gimana? Enggak ngerti saya. Pakai satu-satunya jalan sudahlah, bawa ke rumah sakit. Caranya gimana? Sudah saudara, saya tanpa pusing, saya pulang, ambil Grand Max. Saya bawa Grand Max, langsung, itu pun saya lihat tetangga sudah pada, ya takut, nggak ada berani melungan, yang ngangkat hanya orang dua itu. Mantunya Pak Kardio satu, Mas siapa Dana sama Pak Joko, diangkat. Masukkan Grand Max, malang begini, sudah tutup, cek, saya kaca, saya buka, saya ke rumah sakit. Dan benar sampai di rumah sakit, ternyata sudah meninggal. Lalu saya berpikir, wah kalau saya bawa pulang malam begini sekitar jam setengah 2, jam 2 kurang, jam 2 kurang, saya pikir rumah juga kondisinya belum siap seperti apa. Kasihan keluarganya. Apalagi situasi yang tengah kondisi COVID ini, masyarakat pun sudah ramai. Lalu Pak Joko juga cerita, iya Pak, kelihatannya mereka ini sudah beberapa hari ini kurang enak badan dan sebagainya. Wah. Lalu pihak rumah sakit menawarkan, gimana Pak kalau di swab sekaligus? Ya enggak apa-apa. Dengan pikiran apa? Bisa bertahan di rumah sakit sampai pagi. Dan hasilnya seperti apa ya nanti, yang penting bisa ditaruh di rumah sakit. Jam 3 ternyata benar hasilnya positif. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau itu kita bawa ke rumah, lalu masyarakat, keluarga semua terjun dan menangani, bisa jadi persoalan. Maka kemarin dilakukan pemakaman secara COVID, mobil datang, kita hanya nyanyi, berdoa firman, lalu sampaikan firman dan kita berdoa lalu berangkat ke kubur. Yang saya sedih dan saya ikut menangis. Bagaimana keluarga khususnya Pak Bu Singgi dan Mas Angga ketika mobil ambulan datang. Mereka hanya keluar rumah, itu pun tidak bisa keluar pagar di dalam teras. Saya tahu mereka berdoa untuk orang yang dikasihnya. Ditandai dengan apa? Lambaian tangan. Berpuluh-puluh tahun hidup sebagai suami, sebagai orang tua bagi Bapak. Hanya diakhiri dengan lambaian tangan. Selesai. Itu hidup. Paulus berkata, hidup itu adalah kasih karunia. Sudah terkasih dalam Tuhan, yes. Pak Haji berkata, Pak, Bapak harus swab ini. Luah lah, swab enggak, saya sehat. Ya, saya bersyukur sehat, puji Tuhan, juga Bu Singgi hasilnya negatif. Mas Angga yang positif, padahal saya lihat bagaimana Bu Singgi, ya namanya suami. Saya ingat seperti Pak Nanang itu, bagaimana hidup bergumul dengan Pak Karta di rumah sakit. Selama berhari-hari di rumah sakit hidupnya. Cuma bedanya mangan enak dia, sate, apa namanya Mas, tongseng, wah itu di rumah sakit Ambarawa. Itu bedanya. Biasanya ngomah tempe, karena mana apa? Botok ya toh, Mbak Sri. Bedanya itu. Tapi dia negatif sendiri. Saya sekeluarga positif, Bu Karta, Mbak Sri. Ya, Rizka positif, semua dia negatif. Padahal bukan doa saya. Ya paling tidak saya punya target, dia mesti positif dulu. Sebelum yang lain positif. Dia enggak. Tapi kembali Bu Singgi juga. Yang dekat, yang meluk, yang apa? Enggak. Sampai hari ini sehat. Saya katakan itu kasih karunia. Artinya, jangan pernah kita lupakan bahwa nafas kita, hidup kita, apapun yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita jalani, kasih karunia. Sekarang saya dikelilingi di Perumda itu. Depan kanan, COVID. Depan kiri, COVID. Dibawa ke Karyadi lagi. Padahal dokter. Depan sedikit, COVID. Ada juga Pak Yusa sama. Kanan kiri sampai bahkan dititipi anak COVID. Sudah terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini juga
Saya boleh melayani beberapa saudara, salah satu pendeta di Ambarawa juga kita layani terus. Saya sadar bahwa kehidupan itu adalah anugerah, kasih karunia. Lah bagaimana anugerah dan kasih karunia itu kita responi? Kita boleh syukuri. Mari kita akan baca nat yang terakhir. Roma pasal yang ke-6. Mulai ayat yang pertama kita akan baca. Roma pasal 6 mulai ayat yang pertama. Roma 6 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa atau hidup dalam kecemaran? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus katakan sekali-kali tidak. Bukankah saudara dan saya telah mati bagi dosa? Pertanyaan saya, sudah banyak kita ini telah mati bagi dosa? Hah? Sudah masih tidak yakin? Tinggalkan Roma pasal 6, baca Efesus pasal 2 dulu. Efesus pasal yang kedua. Roma 6 sebentar tinggalkan, Efesus pasal 2. Lihat saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam bagian surat ini? Efesus pasal 2. Ya. Ini saudara. Kamu dahulu sudah apa? Mati. Hei jemaat JKI Bethesda. Saudara dan saya sudah mati dikatakan. Lupa saya belum mati kok. Mati karena pelanggaran-pelanggaran. Mati karena dosa-dosa kita. Sebab banyak kau percaya bahwa kita orang yang berdosa. Artinya saudara dan saya orang yang sudah mati dan pernah mati. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Terus ayat yang kedua. Efesus 2 ayat yang kedua. Ya. Kamu hidup di dalam kematian itu. Atau di dalam pelanggaran, di dalam dosamu itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja. Di antara orang-orang durhaka. Terus ayat 3. Sebenarnya dahulu Paulus katakan kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya Paulus sadar kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Titik poin ini. Ini Paulus sadar siapa dirinya. Orang yang berdosa, orang yang telah mati, hidup dalam pelanggaran yang harusnya menerima murka dan hukuman. Kembali kepada Roma pasal 6. Iya, Roma pasal 6. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga, mari baca bersama-sama. Atau tidak tahukah Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Bicara ini ada dua. Bicara mengenai baptisan air sebagai tanda pertobatan menurut Matius 3 ayat 11. Tetapi yang kedua menarik. Baptisan yang kedua sebagai makna rohani. Kita ini telah bersama mengambil keputusan untuk apa? Mati bersama dengan Kristus, yaitu mati di dalam apa? Dosa dan pelanggaran kita. Maka kalau kita melihat simbol dalam baptisan itu, arti kata baptiso, ketika orang diselamkan, ditenggelamkan, artinya apa? Kita telah mengambil keputusan untuk mati di dalam Yesus, ditenggelamkan. Lalu ketika kita keluar dari air sebagai simbol makna, kita telah dibangkitkan dalam anugerah dan kasih karunia dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Maka bukan hanya sekedar kita dicelup, seperti apa orang mau dibaptis 100 kali, 1000 kali, bahkan dibaptis di sungai Yordan pun kau tidak ngerti makna ini. Nonsen, percuma. Maka hidupnya nggak pernah berubah. Dibaptis ya hilang, dibaptis ya lari lagi, dibaptis ya hidupnya kacau. Tapi sadar, aku ini telah mengambil keputusan untuk mati bersama Kristus. Bukan mati apa, tapi mati dalam dosa. Mati dalam pelanggaran, mati di dalam sebuah kehidupan yang lama.
dan aku telah beroleh hidup dalam anugerah Tuhan. Maka sekali-kali aku tidak lagi bisa boleh bertekun di dalam dosa. Maka jelas apa yang menjadi tema kita. Panggilan hidup kita bukan melakukan hal yang cemar, tetapi hal yang kudus. Kita belajar, saya sebagai hamba Tuhan pendeta bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Enggak. Saya tidak berkata bahwa, wah kalau Pak Didi itu rohaninya lebih tinggi daripada jemaat. Tidak. Dulu Pak Eko pernah punya konsep kan, oh iman pendeta itu lebih besar daripada iman jemaat. Keliru Pak. Kita punya panggilan yang sama. Jabatan dalam organisasi gereja di dunia ini saja yang membedakan saya sebagai pendeta. Tapi kita punya panggilan yang sama. Yaitu panggilan bukan untuk hidup yang cemar, tetapi hidup yang kudus. Saya berdoa, biar tema ini sungguh menjadi sebuah motivasi yang mendorong hidup kita untuk lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang cemar, maka kita sedang berurusan bukan dengan manusia, tetapi dengan Tuhan. Kembali kita akan tutup dengan nats tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Yuk kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus ke dalam kamu. Sudah banyak kau percaya dalam hidupmu ada roh kudus. Pastikan roh itu akan memimpin hidup kita kepada kebenaran, bukan kepada kecemaran. Kepada kebenaran, bukan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan tundukkan hati. Firman-Mu yang sederhana ini kiranya memberkati hidup kami. Mengingatkan kami untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Yaitu melakukan hal yang benar, yang kudus, yang daripada Tuhan. Bukan hal yang cemar. Jika hari-hari ini mungkin engkau sedang mulai hatimu terpengaruh dengan dunia ini. Hatimu mulai terayu dengan situasi dan kondisi ini. Saudara, mari kita akan tundukkan hati. Saya rindu untuk jemaat, mari kita akan letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, pimpin hidup kami. Roh Kudus kerjakan dalam setiap kami, agar jalan kami tidak menjadi bengkok. Agar jalan kami tidak menjadi cemar dan salah di hadapan-Mu. Kami rindu dan kami mau hidup kami selalu dituntun dan dipimpin Tuhan Roh Kudus. Tuntun dan pimpin kami. Agar damai sejahtera itu memerintah dalam hati kami. Agar pikiran, perasaan, kehendak dan perbuatan kami sesuai dengan hati kami. Yaitu melakukan hal yang benar, yang baik di dalam Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu dengan kesehatan dan kekuatan. Agar mata kami melihat bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah kasih karunia. Hidup itu adalah milik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kami. Hamba berdoa bila firman ini menjadi kekuatan yang hebat bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kita. Saya terus untuk berdoa dan mendorong kepada kita untuk tetap bersemangat dan hidup dalam menjaga kesehatan di tengah situasi yang semakin sulit. Tetapi saya berdoa bahwa jangan takut dengan COVID. Tetapi COVID harus dihadapi dengan sebuah kesungguhan, kesadaran yang penuh, dengan pengharapan kepada Tuhan, tetapi jangan juga memperhatikan protokol-protokol kesehatan dengan baik. Saya selalu ingatkan kepada banyak teman, kepada semua, ya hari ini Mbak Dita sudah negatif, anaknya negatif, ya. Mesti ukur sudah 5 hari. Tidak bisa tidur, saya konsultasi terus. Lalu Pak Pinardi berkata, ya Pak biasanya sampai 5-6 hari ada yang begitu. Persis, saya pun bahkan sampai 9-10 hari. Tidur paling 1 jam, 2 jam malam, hanya jam 3, sebentar lagi baru mulai sudah adzan subuh itu.
Saya rasakan itu. Ini juga ada satu teman lagi, sama makan hal yang sama, katakan 5-6 hari bersyukur. Sekarang sudah bisa tidur nyenyak Pak, ya sudah. Kondisinya baik, Pak Hengki, Bu Ida, sudah negatif semua. Kita berdoa, saya yakin dan percaya Pak Jinarso di Selasa besok juga akan swab, Cik Eni juga ya masih swab, masih maju mundur, saya yakin sih hasilnya pasti negatif. Tapi masih ada batuk sedikit. Ya. Jangan-jangan kalau ada batuk jadi positif gitu loh. Ya, jadi ini yang kadang-kadang ditakutkan, tetapi kita berdoa untuk teman-teman semua. Hadapi, pokoknya obatnya itu luar biasa. Mungkin Bu Sisil ya, makan banyak, ya toh, bisa minum banyak, tidur banyak. Ya, vitamin pasti obat yang diberi pakai, diminum, pasti sehat dan sembuh. Ya. Saya kaget karena pendeta WA saya, Pak, saturasi udaraku garek 80. Sing bener, coba difoto, tak delok. Betul, saya difoto enggak tahunya detak jantungnya sing 80. Ya. Saturasinya masih 96. Aman. Sudah bingung, udah pesan oksigen lah. Nanti lah oksigen di rumah sakit udah habis oh, Pak. Dan nanti kalau saya pakai oksigen lah, imanmu oksigen ya jadilah imanmu oksigen. 96 disyukuri, dinikmati. Pertahankan kalau bisa itu, jangan turun. Tetap naik semangat terus. Ya pantau teman-teman itu dan saya berkata ya, itu bagian daripada hidup yang Tuhan anugerahkan. Maka jaga kesehatan. Semua tolong kalau ada hal-hal, kata di malam juga kita berdoa Bu Happy, mau singar tahu-tahu bukan ditembak, dikasih apa itu? Ditem, 38 ya, baik. Langsung sudah Bu istirahat dulu pulang. Saya berharap Tuhan berikan kesehatan. Tolong koordinasikan apa yang bisa kita doakan, kita bantu dengan cara seperti apa. Kebetulan kemarin juga saya bersyukur karena kelurahan mengumpulkan RT RW untuk mengkoordinasi, membangun sebuah penanganan Satgas yang baik di tingkat RT dengan baik, masya Allah kan lebih baik lagi. Saya yakin seperti Bu Sisil ini jarang istirahat ini, sibuk, tapi larap juga banyak ya Bu, banyak sekali. Situ babin kantinnya Mas Jalal itu, wah Pak, oke, ini WA-nya kok ini COVID KB, ya wis lah, yang penting sampai ngorak. Ya saya katakan gitu. Pak Wakapolres, Wakapolsek pun juga meninggal COVID, dimakamkan di Pemalang. Ya karena dia punya riwayat gula, umur 34 sudah kena gula juga dan sebagainya. Ini yang saya pesankan kepada kita, jaga kesehatan dengan baik. Tetapi semangat saudara, jangan khawatir, gereja bukan tempat untuk tempat COVID, yakin. Saudara 1 jam ibadah itu, kita membangun semangat kita untuk Tuhan. Casnya itu di sini. Nyanyilah dengan semangat dengan baik, nyembahlah Tuhan dengan benar, dengar firman Tuhan dengan baik. Itu menjadi obat yang luar biasa. Ya, daripada sudah ngelamun di TV atau ngelamun dimanapun, wah itu malah bisa berjam-jam. Ya, maka saya mau yakinkan kepada saudara, tetap ya tinggal di rumah baik, tapi beribadahlah dengan baik. Kita gereja seminggu 1 kali kok. Ya, itu pun singkat waktunya, tidak panjang. Itu saja sih pengumuman saya, mungkin BNews bisa ditayangkan untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak BNews minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online yang akan disiarkan di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, yaitu Bapak Singgi pada hari Rabu 23 Juni 2021. Gembala sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tetap menjaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Sekian BNews minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga Gembala Sidang mewakili juga seluruh jemaat mengucapkan
turut berempatis penanggungan kepada keluarga, khususnya untuk Ibu Singgih, Mas Angga. Saya percaya bahwa panggilan Tuhan, waktu Tuhan sudah datang untuk Pak Singgih, tetapi kita minta kekuatan, penghiburan, senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan, melingkupi keluarga ini senantiasa tetap dalam kekuatan dan kemurahan Tuhan. Itu saja mungkin pengumuman yang ada dan informasi. Kita akan bangkit berdiri, akan akhiri untuk ibadah kita akan tutup di dalam doa kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung pagi hari ini. Tuhan memberkati melalui sebuah ibadah, melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan melalui kebenaran firman yang kami boleh dengar, dan itu memberi kekuatan kepada kami. Hamba berdoa untuk ibadah yang kedua jam 8 dan jam 10, Tuhan juga memberkati. Kami membawa menyerahkan juga untuk kehidupan, untuk anak-anakmu, jemaatmu, kami terus berdoa bersyukur untuk kesehatan yang luar biasa, kembali pulihkan Tuhan untuk Ibu Sri Widyastuti. Tuhan anugerahkan terus pemulihan yang pada Tuhan datang dalam kehidupannya. Kami membawa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain, bersyukur untuk pemulihan Pak Hengki, Bu Ida, untuk Ibu Eni, terlebih juga untuk Ibu Dita, bahkan juga untuk adik Rahel, kemudian juga untuk saudara kami Agustika. Berdoa biarlah Tuhan juga akan memberikan pemulihan lebih lagi daripada yang lainnya. Tuhan menyertai Ibu Sri Okor, kami dalam tangan-Mu. Untuk Pak Jinarso, kami dalam tangan-Mu. Untuk Mbak Tata yang di Kudus, kami juga dalam tangan Tuhan. Untuk saudara kami Reni juga yang ada di Gedek, Tuhan juga memberkati. Kami teringat untuk Pak Margono, Bu Margono, orang tua dari Mbak Santi juga di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah keluarga ini Tuhan boleh menjamah dan anugerah Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, kami bahwa menyerahkan ya Bapak apa yang menjadi setiap kerinduan dan doa dan harapan kami. Mas Angga kami dalam tangan-Mu, juga Tuhan menolong, menjamah dan memberkati. Menyerahkan juga kesehatan untuk Bu Tuti, lebih juga keluarga, Pak Kardio, Mas Joko, semua Tuhan juga melindungi dengan anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Jemaat, mari kita mengadakan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah mengasihi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang selamanya. Bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai sudah. Sama-sama dalam hati kita. Siang dimengkati berkat yang besar dan benar yang daripada Tuhan itu menyertai hidupmu di dalam nama Yesus. Kasih anugerahnya sangat menambah Tuhan kita selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal yang benar, Allah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa. Glory. Silakan duduk, mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.